Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Dimanapun warga kerajaan berada, saya berdoa kita semua tetap dalam keadaan sehat. Dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan tentang jalan hidup ini. Wow, saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa saya tertarik untuk kita sama-sama merenungkan tentang jalan hidup? Mari kita lihat sama-sama sebab ada firman Tuhan yang menulis seperti ini. Amsal pasal 16 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Haleluya. Artinya hidup ini adalah sebuah perjalanan. Tapi saudara nggak bisa bilang bahwa di dalam kita menjalani kehidupan yang penting kita jalan saja. Ya kita mengalir saja. Air mengalir pun tanpa tujuan yang jelas bisa hanyut, saudara terkasih dalam Tuhan. Apalagi jalan hidup kita ini, oleh sebab itu kita perlu yang namanya tujuan. Haleluya. Jangan sampai kita nggak ngerti tujuan, kita berjalan, melangkah. Sampai akhirnya nanti ya terlambat kita ya mengetahui bahwa ujungnya itu firman Tuhan katakan maut. Haleluya. Hanya karena kita tidak mau tahu jalan hidup kita ini kemana tujuannya. Haleluya. Alkitab sudah menjelaskan tentang banyak kisah perjalanan hidup tokoh-tokoh Alkitab yang ujungnya akhirnya baik adanya ya. Kalau kita belajar dari Lazarus, akhirnya dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Wow, haleluya. Begitu juga Yusuf dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Saya percaya mereka mengalami hal-hal yang luar biasa di akhir perjalanan hidupnya. Tapi sebaliknya, kalau kita belajar daripada tokoh orang kaya yang ada di kisah Lazarus juga. Waktu Lazarus ada di pangkuan Abraham, tapi orang kaya tersebut karena dia orang yang jahat selama hidupnya. Akhirnya dia ada di api siksaan. Haleluya, sangat menyedihkan tentunya. Oleh sebab itu penting kita harus memiliki yang namanya tujuan yang pasti agar kita tidak ya menuju maut. Haleluya. Oleh sebab itu ada beberapa hal di dalam kita ingin menentukan tujuan hidup kita. Yang pertama, supaya kita tidak mengalami ujungnya maut. Tujuan hidup kita di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan yang keenam dikatakan mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara, saya ingin kita sama-sama melihat dan memilih ayat yang ke-6 ini. Bahwa saudara perlu yang namanya roh kebenaran. Siapa roh kebenaran? Tentunya Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Dia adalah roh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ya hal yang pertama supaya saudara ngerti tujuan saudara, ya tujuan yang sesuai dengan janji Tuhan. Saudara perlu memiliki Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Bukankah berkata bahwa Tuhan kita katakan dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Wow, kalau dia adalah jalannya, saya percaya dia akan menuntun saudara untuk masuk ke dalam destininya. Dan saya percaya ujungnya saudara akan menikmati segala kebaikan yang disediakan Bapa buat setiap kita yang percaya dan ada di jalan Tuhan Yesus. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Hal yang kedua ya supaya kita gak salah tujuan, apa yang perlu kita siapkan? Yohanes 13 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15 dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Haleluya.
dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan bahwa dia pun waktu ada di dunia ini, dia pekerjaannya hanya melayani, melayani, dan melayani. Wow, walaupun kita tahu dia adalah raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, untuk saudara memiliki tujuan yang pasti, biarlah di kehidupan ini saudara punya semangat selalu mau melayani. Wow, haleluya. Khususnya saudara melayani tujuannya jelas untuk Bapa di surga dipermuliakan. Saya percaya waktu saudara ambil bagian untuk melayani Sang Raja, maka tujuan yang pasti akan menjadi bagian saudara dan saya. Karena saudara dan saya sedang mau belajar mengerti dan berjalan dalam hatinya Tuhan. Haleluya. Apakah mungkin saudara berkata, Pak, tapi saya nggak dipanggil Bapak sepenuh waktu dalam melayani Bapak kita di surga. Ya, nggak semuanya untuk menjadi pendeta, menjadi pastor, menjadi hamba Tuhan. Tapi kita semuanya bukan hanya sekedar pendeta dan pastor. Dimanapun Tuhan taruhkan saudara, termasuk di marketplace, saudara tetap bisa melayani dengan hidup saudara sesuai dengan firman Tuhan. Lakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di mana Tuhan menaruh saudara di posisi tersebut. Katakan sama-sama amin. Dan itu yang disebut melayani juga. Haleluya. Hal yang terakhir, hal yang ketiga. Mari kita lihat sama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Wow, haleluya. Hal yang ketiga, supaya tujuan hidup saudara benar, yaitu saudara harus jalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Haleluya. Ya, sebab selama hidup ini pasti akan banyak pencobaan-pencobaan, tapi waktu saudara tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran, membuang jauh-jauh rasa khawatir saudara, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan iman saudara, saya percaya maka Tuhan akan menolong saudara untuk saudara masuk ke dalam destininya, masuk dari dalam rencananya yang besar dalam hidup saudara. Haleluya, Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan yang memampukan kita semua. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk kami semuanya. Biarlah Engkau tolong kami mengerti bahwa perjalanan iman kami tidak mudah. Tapi biarlah melalui perjalanan iman kami Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk kami bisa dibawa masuk ke dalam tujuan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Masuk ke dalam destinimu, masuk ke dalam rencanamu. Dan kiranya hanya yang menjadi keinginan isi hatimu saja yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.